Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam ya untuk teman-teman mahasiswa dimanapun berada. Kita lanjut lagi pembahasan kita di kuliah hukum pajak ya. Sekarang kita masuk ke bab 2 tentang pengantar hukum pajak ya. Sebelumnya di bab 1 kita sudah jelaskan tentang pengantar perpajakan, yaitu tentang definisi-definisi pajak ya. Kemudian juga perihal permasalahan jenis-jenis pajak ya, juga sudah kita bahas ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bab 2 yaitu tentang pengantar hukum pajak. Nah, kaitan dengan hukum pajak ini ya, sebelum kita masuk ya ke dalam definisi hukum pajak, sebelumnya kita harus pahami dulu tentang asas-asas ya. Asas-asas ini apa? Asas-asas ini merupakan falsafah hukum gitu ya, falsafah hukum ya, atau prinsip-prinsip ya, atau juga dapat dikatakan doktrin-doktrin ya yang ada di dalam hukum pajak ya, yang memberikan panduan ya bagaimana hukum pajak itu harus dilaksanakan. Apa saja asas-asas ya ataupun teori ya. Jadi asas ini juga bisa saya sampaikan sebagai dasar teoritis ya terkait dengan hukum pajak ya. Yang pertama adalah yang perlu teman-teman catat ya, yang disebut dengan teori pembenaran pajak ya, atau justification ya taxation theory ya, teori pembenaran pajak. Jadi pajak ini hanya bisa dipungut ya, hanya dibenarkan ya apabila memenuhi teori-teori berikut ini ya. Apa saja itu? Yang pertama adalah teori asuransi ya, yang kedua nanti teori kepentingan, ketiga teori gaya pikul, dan keempat teori bakti ya. Apa penjelasan dari keempat teori itu? Intinya adalah keempat teori tadi ya adalah teori yang menjadi dasar pembenaran adanya pajak. Ya, mengapa pajak itu harus dipungut? Ya, yang pertama kita lihat dulu dari teori asuransi. Jadi kalau kita bicara teori asuransi ya, teman-teman, teori asuransi itu ya dari namanya kita sudah bisa memahami tidak lain adalah ya menganalogikan ya atau mempersepsikan bahwa pajak itu seperti halnya pembayaran premi asuransi, dan ini memang dapat kita rasakan ya. Di mana ketika kita membayar pajak sesungguhnya kita sedang membayar jaminan ya. Jaminan apa? Jaminan kesejahteraan terhadap kehidupan pembayar pajak gitu ya. Nah, itu sama seperti halnya pembayaran asuransi. Jadi membayar premi ya, dan dengan dibayarnya premi maka dijaminlah ya keselamatan ya dan keamanan dari warga negara. Itu yang disebut dengan teori asuransi. Apakah ini benar? Ya tentunya teori ya. Tadi kan teori dan kita harus lihat lagi ke dalam prakteknya. Tapi secara teori, secara doktrin tadi ya, secara dasar teoritis ya, pajak itu dibayar dalam rangka salah satunya dengan menggunakan asumsi ataupun dengan menggunakan teori asuransi. Berikut adalah teori kepentingan ya. Tentunya mengapa pajak ini ya harus dibayar ya, mengapa pajak ini harus ada? Karena adanya kepentingan ya. Kepentingan siapa? Kepentingan negara untuk melindungi ya harta dan jiwa warga negara ya. Sehingga untuk itu harus dipungut ya karena adanya kepentingan dari negara. Kemudian juga ada yang disebut dengan teori daya pikul ya. Jadi teori daya pikul ini artinya memberikan bobot ya yang sama, yang adil ya dengan daya pikul. Jadi orang yang memiliki objek pajak besar ya, artinya penghasilannya besar, dia akan dipungut pajak yang besar ya. Itulah disebut dengan teori gaya pikul. Kemudian teori gaya beli ya, ini juga merupakan teori pembenaran ya pajak yang ada ya, yaitu artinya pajak ya dibayar untuk memelihara kepentingan masyarakat ya, dan juga untuk mengatur. Jadi untuk mengatur gaya beli masyarakat ya. Gaya beli atau daya beli ya. Karena kalau tidak diatur ya tadi ya, seperti contohnya bagaimana ya bisa terjadi kerawanan sosial ya kalau orang dibiarkan gitu ya. Orang-orang kaya menikmati hartanya tanpa negara ini membatasi gitu ya, membeli barang-barang yang mewah gitu ya, sehingga menimbulkan kerawanan ya, menimbulkan kecemburuan sosial ya, maka harus diatasi ya, salah satunya dengan perpajakan, mengenakan tarif pajak penjualan barang mewah ya. Nah, itu merupakan contoh pembenaran dari adanya pajak tersebut. Nah, yang terakhir adalah teori bakti ya, ini mungkin yang sangat ideal sekali ya. Bagaimana pajak itu harus dipungut ya, karena memang adanya kesadaran ya bakti rakyat kepada negaranya, karena rakyat ya ingin berandil ya, ingin
berkontribusi terhadap pembangunan ya, dan juga wujud sebagai bakti ya kepada negara ya, maka kita dapat lihat salah satu teori pembenaran adalah bakti. Artinya ketika tidak membayar pajak ya, dalam konsep teori bakti ini ya, maka dianggap sebagai warga negara yang tidak berbakti. Ya begitulah kira-kira ya teman-teman dari teori pembenaran pajak yang merupakan ya dasar awal kita untuk melangkah ke dalam ya nanti kita mempelajari sistem hukum pajak secara lebih mendalam. Nah, kemudian tadi ya kita menyambung ya pembahasan kita di bab sebelumnya tentang jenis-jenis pajak. Teman-teman juga harus paham yang membedakan pajak dengan retribusi ya. Karena tadi kan kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya ya, ada yang namanya pajak, ada yang namanya bukan pajak, pungutan negara bukan pajak, salah satunya adalah retribusi ya, retribusi. Bedanya apa dengan pajak? Kalau retribusi itu salah satu ciri khasnya adalah yang membedakan dengan pajak, dia mendapatkan kontra prestasi secara langsung ya. Contohnya apa? Ketika kita membayar parkir lah ya. Karena ketika kita bayar parkir kita dapat ya menikmati lahan parkir ya, dan dapat menikmati keamanan dari kendaraan yang kita parkir, dan kita membayar uang parkir. Itu contohnya ya yang membedakan dengan pajak. Kemudian bedanya lagi dengan sumbangan, tentunya di sini juga bisa kita pahami ya, kalau sumbangan itu dia tidak mendapat manfaat secara langsung penerima sumbangannya itu, tapi dia di sini harus dilihat bahwa sumbangan tidak dapat diartikan ya untuk kepentingan pengeluaran yang dikelola oleh pemerintah, tapi dilakukan oleh ya dan untuk kepentingan kelompok masyarakat tertentu ya. Makanya penggunaan ya jenis pungutan berupa sumbangan ini menjadi hal yang bersifat hati-hati gitu ya. Kita harus berhati-hati, jangan sampai tadi seperti saya kasihkan contoh ya, kejadian di tahun 2000 ya di suatu Pemprov, nanti saya akan berikan contoh kasusnya. Jadi sumbangan ini ya karena dia bersifat sukarela tentunya ya, dia memang tidak harus berdasarkan undang-undang ya. Tapi apabila dia menjadi sebuah kewajiban ya, apalagi bersifat memaksa ya, kemudian dikenakan sanksi terhadap orang-orang yang tidak memberikannya, tentunya ini sudah bertentangan ya tadi ya dengan asas legalitas hukum pajak yang baru saja yang kemarin di bab sebelumnya sudah kita bahas ya. Ini ya teman-teman ya. Berikutnya ya masih kaitannya dengan hukum pajak di sini ya yang ingin saya sampaikan. Yang sangat penting sekali ya di dalam hukum pajak sebagaimana sudah sering saya sampaikan adalah asas ya yang disebut dengan asas legalitas. Asas legalitas ini ada di dalam pasal 23 ya, 23A Undang-Undang Dasar 1945 ya, Konstitusi Republik Indonesia, yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang ya bersifat memaksa ya untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Nah, begitu strategisnya pungutan negara ya dalam bentuk pajak ini sehingga diatur secara langsung di dalam Undang-Undang Dasar ya Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, yaitu pasal 23A. Sebelumnya ya, sebelum diamandemen ya, yaitu sebelum amandemen ketiga ya, diatur di dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Di sini berbunyi ya, dengan redaksional pasal yang berbeda, yaitu segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang ya. Setelah amandemen ketiga ya pada tanggal 9 November ya 2001 ya, amandemen ketiga Undang-Undang Dasar ya, Republik Indonesia tahun 1945, maka diatur di dalam pasal 23A ya. Pasal yang tadinya 23 ayat 2 ya dihapus ya dan menjadi pasal 23A. Pajak dan pungutan bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang ya. Kemarin sudah saya sampaikan maksud daripada ayat ini tentunya untuk memperkuat ya falsafah hukum pajak, yaitu no taxation without representation ya. Tidak ada pemajakan tanpa adanya representasi atau peraturan perundang-undangan ya. Ini merupakan slogan yang berasal dari revolusi Amerika ya di tahun 1775 sampai 783. Kita juga mengenal istilah taxation without representation is tyranny ya. Nah, kemudian masih di dalam pengantar hukum pajak, kita harus bedakan hukum pajak itu di dalam dua ya lapisan hukum ya. Dalam dua lapisan hukum. Apa itu? Yang pertama adalah hukum pajak material
ya, atau hukum pajak material, yang kedua hukum pajak formal ya. Hukum pajak material adalah ya hukum pajak yang mengatur tentang objek pajak, ya, subjek pajak, besarnya pajak, ya. Kemudian bagaimana timbul dan hapusnya hutang pajak, ya. Dan hubungan hukum antara pemerintah ya atau fiskus dengan wajib pajak. Misalnya adalah Undang-Undang PPH dan Undang-Undang PPN. Jadi itu yang disebut dengan hukum pajak material ya. Nah, harus dibedakan ya dengan hukum pajak formal ya, hukum pajak formal. Jadi yang dimaksud dengan hukum pajak formal ya adalah tata cara ya, prosedur ya, hukum acara ya, untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Bagaimana ya undang-undang PPH ya, bagaimana cara memungut PPH, bagaimana cara memungut PPN ya, bagaimana upaya hukum ya, bagaimana sistem hukum acara di pengadilan ya, bagaimana fiskus melakukan tindak pidana melakukan penyelidikan dan penyidikan ya, tindak pidana itu diatur di dalam hukum pajak formil, dan di hukum pajak itu dibedakan ya. Jadi hukum pajak salah satunya membedakan antara hukum pajak material dengan hukum pajak formil. Apakah pembedaan ini bersifat absolut ya atau bersifat mutlak ya? Nah, nanti ternyata tidak ya. Nanti teman-teman bisa, kalau teman-teman dalami, baik di hukum pajak material seperti Undang-Undang PPH dan Undang-Undang PPN juga ternyata di dalamnya juga terkandung ya aspek formil ya, atau terkandung juga ketentuan-ketentuan hukum formal di dalam ketentuan hukum pajak material. Nah, kalau seperti itu bagaimana, mana yang dicari mana yang dipakai atau mana yang didahulukan ya? Tentunya nanti akan berlaku yang namanya prinsip mutatis mutandis gitu ya. Prinsip mutatis mutandis. Artinya apa? Selama tidak diatur ya di dalam undang-undang yang bersifat lex specialis ya, maka digunakan ya ketentuan hukum di dalam ketentuan umum ya dan tata cara perpajakan ya. Itu ya teman-teman ya, yang perlu dicatat. Jadi ada dua jenis hukum pajak, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formil ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih luas lagi ya kaitannya dengan hukum pajak ini, sebenarnya kedudukan hukum pajak itu dalam tata hukum Indonesia. Ya. Untuk menjawab pertanyaan itu, kita bisa lihat pendapat di Profesor Rohmat Sumitro. Ya. Tentunya teman-teman juga bisa menganalisa gitu ya. Jadi kalau kita bagi ya hukum ini kan secara garis besar ya dapat dibagi ke dalam dua bidang hukum yang sangat besar gitu ya, yaitu bidang hukum publik dan bidang hukum privat ya. Bidang hukum publik dan bidang hukum privat. Nah, hukum privat itu dapat kita bagi menjadi hukum perdata dan hukum dagang ya. Tentunya nanti ada lagi ya jenis-jenis hukum yang lain di bidang hukum privat ya. Nah, hukum publik ini yang paling besar ya, yang sangat banyak disoroti adalah hukum tata negara ya, hukum pidana dan hukum administrasi negara. Nah, menurut Profesor Rohmat Sumitro ya, hukum pajak itu ada di dalam ya kamar ya ataupun ranah hukum administrasi negara ya, bersamaan dengan hukum tenaga kerja ya, kemudian juga hukum keuangan negara ya, dan lain-lain masuk ke dalam ranah hukum administrasi negara ya. Nah, berbeda dengan pendapatnya Profesor Adriani ya. Kalau Profesor Adriani dia mengeluarkan hukum pajak ini dari hukum administrasi negara, tapi masih di dalam ya rumah besar hukum publik ya. Nah, itu yang membedakannya. Dan yang perlu kita catat di sini apa ya? Menurut Adriani ya, hukum pajak ini bukan bagian dari hukum administrasi negara ya. Mengapa ya? Karena hukum pajak ini dianggap berdiri sendiri ya, atau lex spesialis ya. Bahkan oleh banyak pakar, hukum pajak juga dikatakan sebagai lex spesialis sistematis ya. Karena tugas hukum pajak ini berbeda dengan hukum administrasi negara ya. Karena nanti kita lihat ya kaitannya dengan aspek fiskal ya atau penerimaan negara. Dan itu merupakan
ya hal yang sangat penting sekali ya, karena untuk membiayai seluruh ya kegiatan negara. Yang kedua, hukum pajak itu ya kita lihat di sini juga digunakan secara langsung sebagai politik perekonomian. Nah, ini yang menjadikan betapa pentingnya hukum pajak ini sehingga disebut sebagai hukum yang bersifat lex specialis sistematis ya, karena dia juga merupakan gambaran dari politik perekonomian suatu negara. Seperti misalnya sekarang ya kita memahami adanya undang-undang Omnibus Law gitu ya, undang-undang Omnibus Law di klaster perpajakan ya khususnya. Di situ secara jelas menggambarkan bagaimana politik perekonomian negara dalam rangka ya menciptakan ya job creation ya, menciptakan lapangan kerja. Salah satunya ya dengan ya mengurangi ya sanksi-sanksi di bidang perpajakan ya. Misalnya sanksi yang tadinya 2% atas keterlambatan ya pembayaran sekarang menjadi ya bunga yang bersifat berdasarkan bunga pasar ya, bunga di pasar ya. Tidak lagi 2% fix seperti sebelumnya. Artinya memang di sini kebijakan pemerintah untuk ya ataupun politik perekonomian dalam rangka mendukung ya usaha ya, kemudahan berusaha. Kemudian juga kalau kita lihat nanti kita akan bahas sendiri tentang undang-undang Omnibus Law klaster perpajakan, yang intinya adalah bagaimana perpajakan ini ya kemudian diatur ya sehingga menciptakan ya iklim berusaha. Yang terakhir, mengapa hukum pajak ini dianggap sebagai hukum yang bersifat lex specialis, sistematis? Karena memiliki istilah dan tata tertib sendiri ya. Dan ini memang menjadi hal yang dapat kita pahami gitu ya. Karena teknis perpajakan ini sangat detail sekali ya, sangat luas sekali pembahasannya, sehingga kalau misalnya di dalam peradilan kita juga mengenal adanya peradilan khusus ya, yaitu peradilan pajak. Mengapa? Karena memang salah satu alasannya hukum pajak ini ya termasuk teknis perpajakan ya harus ya dikuasai ya oleh hakim-hakim pajak ya, yang akan memutuskan pajak, sehingga dia dibuat peradilan khusus yang memiliki spesialisasi ya, kompetensi absolut ya khusus di bidang perkara perpajakan ya. Baik, saya kira itu untuk kedudukan hukum pajak ya di dalam tata hukum Indonesia. Jadi ada dua pendapat ya, ada yang memasukkan ke dalam hukum administrasi negara ya, dan juga tentunya di dalam lapangan besar hukum publik ya. Tapi pendapat Profesor Adriani ya menjadikan hukum pajak itu ya satu jenis hukum ya, satu bidang hukum tersendiri di luar hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara. Sekarang kita lihat kaitan dengan hukum pajak ini, apa hubungannya ya? Tadi kan kita sudah lihat kedudukannya ya, berada di dalam ranah hukum publik ya, baik ada yang memasukkannya ke dalam ranah hukum HAN ya, hukum administrasi negara, maupun ranah hukum di luar hukum administrasi. Nah, kaitannya dengan hukum perdata apa ya? Kalau kita lihat ya, hukum pajak ini juga terkait dengan hukum perdata maupun hukum pidana gitu ya. Jadi walaupun dia hukum bidang hukum sendiri ya, tapi nanti kalau kita dalami lebih lanjut ya, maka kita tidak bisa terlepas dari ya hukum perdata dan hukum pidana. Kenapa? Karena di dalam hukum perdata ya itu menjadi sebagai dasar ya, hukum perdata itu merupakan dasar ya, dasar untuk terjadinya pemungutan pajak ya. Misalnya jual beli ya kan, jual beli itu diatur di mana? Dia dalam hukum perdata ya. Dari jual beli itu ya, misalnya ada penyerahan barang ya, atau pembayaran ya, atau pengalihan ya benda tidak bergerak ya, itu merupakan ranah hukum perdata. Nah, tapi dari hukum perdata tersebut ya, sebagai sebuah peristiwa ya yang memenuhi kriteria perpajakan ya, yang memenuhi ya unsur-unsur pemajakan sehingga di dalamnya ya menjadikan terutang pajak. Jadi kaitannya dengan hukum perdata ya sebagai dasar kemungkinan pemungutan atas kejadian, keadaan dan perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata. Jadi itu ya teman-teman ya. Kemudian apa kaitannya, hubungannya dengan hukum pidana? Nah, tentunya kalau dengan hukum pidana kita mengenal yang namanya ya tindak pidana perpajakan yaitu di pasal ya 38 ya dan pasal 39
ya, pasal 39A ya, pasal 40 dan seterusnya ya, yang mengatur tentang tindak pidana perpajakan, baik tindak pidana perpajakan yang bersumber dari kealpaan ya, jadi kealpaan pun bisa ya, ataupun yang bersumber dari kesengajaan ya. Itu ya. Jadi memang ada, nanti kita bahas di sesi terakhir tentang tindak pidana perpajakan. Nah, berikutnya ya, kaitannya dengan dasar-dasar hukum pajak, kita juga harus pahami ya tentang timbul dan hapusnya utang pajak. Yang pertama, timbulnya ya. Jadi namanya utang pajak gitu ya, itu berbeda dengan utang perdata ya, utang dalam ranah hukum perdata. Mengapa berbeda? Karena utang pajak ini timbul karena undang-undang ya, beda dengan perdata ya. Utang itu timbul karena adanya perikatan ya. Sedangkan kalau di bidang hukum pajak ya, utang pajak itu harus ya timbul semata-mata karena apa? Karena undang-undang ya. Nah, kaitannya dengan timbulnya utang pajak ini, kita mengenal ada dua ajaran ya yang sangat besar ya di dalam ya menganalisa timbulnya utang pajak, yaitu ajaran material dan ajaran formal ya. Nanti kita akan lihat apa itu ajaran material dan ajaran formal. Nah, masih kaitannya juga dengan utang pajak, nanti juga kita harus lihat yang namanya hapusnya utang pajak, yaitu ada karena pembayaran, karena kompensasi, dan karena daluarsa atau penghapusan. Sekarang timbulnya utang pajak menurut ajaran material ya, menurut ajaran material. Tadi kan sudah kita bahas ya, utang pajak itu timbul dari undang-undang ya. Undang-undang itu menimbulkan utang pajak ya, setelah dipenuhinya syarat subjektif dan syarat objektif ya. Baik itu berupa perbuatan, keadaan ataupun peristiwa ya yang diatur di dalam undang-undang. Itu yang membedakan dengan utang perikatan atau utang perdata ya. Kalau hutang perdata itu timbul ya berdasarkan pasal 1233 BW ya. Perikatan timbul karena undang-undang dan juga bisa karena perjanjian ya. Sedangkan hutang pajak timbul karena undang-undang, bukan karena perjanjian. Jadi menurut Ahmad Sumito ya, hutang pajak itu ya yaitu utang yang timbul secara khusus ya karena negara ya, dalam hari negara ya sebagai kreditor ya, pihak yang memiliki piutang gitu ya, terikat ya dan tidak dapat memilih secara bebas siapa yang dijadikan debiturnya ya. Jadi kreditur dalam hal ini negara sebagai kreditur ya berbeda dengan kreditur di bidang perdata ya. Karena negara tidak bisa menentukan gitu ya. Adanya utang itu timbul ya semata-mata karena adanya tadi ya peristiwa ya, keadaan ya kan, yang itu peristiwa, keadaan ataupun perbuatan yang menimbulkan utang pajak. Ini bukan berdasarkan ya kehendak dari negara, tapi berdasarkan ya undang-undang. Nah, kemudian ditinjau dari segi hukum ya, pajak merupakan sebuah perikatan juga sebenarnya. Namun perikatan tersebut berbeda dengan perikatan perdata ya, karena perikatan perdata bisa karena perjanjian dan juga bisa karena undang-undang, sedangkan pajak hanya berdasarkan undang-undang saja gitu ya. Nah, kemudian utang pajak masih kaitannya dengan utang pajak ya. Perikatan perdata tadi kan ada yang juga karena undang-undang ya. Ada ya. Dibedakan lagi menjadi dua, yaitu yang timbul dari undang-undang saja dan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang ya. Nah, demikian juga dengan utang pajak. Jadi tidak hanya dari undang-undang tapi juga maksudnya gabungan ya, undang-undang dan juga perbuatan orang ya. Nah, kemudian sifat utang pajak ini adalah ya dapat dipaksakan ya. Dapat dipaksakannya ini ya sampai dengan dilakukannya penyitaan ya, bahkan sampai dilakukan lelang umum, bahkan sampai dengan paksaan badan ya. Yang disebut dengan penyanderaan atau gizling ya. Gizling. Inilah yang perlu teman-teman pahami, dan ini banyak disalah pahami ya karena menganggap tindakan penyanderaan ini sebagai upaya paksa di bidang pidana ya, padahal ini masih dalam ranah hukum administrasi ya, khususnya di bidang administrasi perpajakan. Sehingga upaya hukum ya ataupun perlawanan yang harus dilakukan terhadap upaya gizling ini ya tidak dapat dilakukan upaya peradilan ya, seperti halnya di bidang hukum pidana ya. Upaya hukumnya apa? Nanti kita akan bahas itu ya, yaitu disebut dengan upaya hukum khusus ya
peradilan pajak ya. Tapi memang dimungkinkan upaya hukum ya ke peradilan selain pajak, yaitu ke pengadilan negeri ya. Terutama nanti kaitan dengan gizeling ini ya, apabila ya dalam proses penyanderaan memang terjadi hal-hal yang dirasakan ya merugikan gitu ya, atau berlawanan dengan hak-hak keperdataan dari penanggung pajak, maka dia bisa melakukan gugatan ke peradilan negeri, dan itu sudah banyak contohnya ya. Nah, berikutnya tadi yang sudah saya sampaikan ya. Jadi kembali ya tadi ya, utang pajak itu ada dua jenis ya, timbulnya utang pajak itu ada dua jenis ajaran, yaitu ajaran material ya dan ajaran formil. Apa tuh ajaran material? Yaitu ajaran material itu adalah menyatakan bahwa utang pajak timbul pada saat ditentukan oleh undang-undang ya, yang sekaligus sudah dipenuhinya syarat objektif dan syarat subjektifnya ini ya. Jadi timbulnya hutang pajak secara material ini merupakan ajaran yang dianut oleh ya hukum pajak Indonesia setelah adanya reformasi perpajakan atau tax reform ya. Di dalam undang-undang KUP ya juga disebutkan bahwa tugas administrasi perpajakan tidak lagi seperti masa lampau sebelum reformasi ya, di mana administrasi perpajakan meletakkan kegiatan pada tugas menetapkan subjek pajak guna menentukan pajak terutang. Jadi memang dengan ajaran material ini sekarang ini ya, utang pajak itu ya melekat kepada perbuatan ya, melekat kepada peristiwa, melekat kepada subjek dan objek pajak gitu, tanpa harus menunggu ya surat ketetapan pajak ya. Kita lihat misalnya di pasal 12 ya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000, setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya SKP atau surat ketetapan pajak. Inilah sumber praktek dari ajaran material timbulnya utang pajak. Nah, kemudian selain itu kita juga perlu paham ada yang disebut dengan ajaran formal. Ya, ajaran formal ini timbul apabila ajaran material tidak dijalankan, ya, tidak terjadi, ya, tidak dijalankan secara benar, maka akan timbul utang pajak secara formil, yaitu ya utang pajak karena adanya perbuatan fiskus ya melalui diterbitkannya surat ketetapan pajak ya. Nah, itu ya. Terakhir, bagaimana berakhirnya utang pajak? Minimal di sini ada 5 yang harus teman-teman catat. Ya, pertama adanya pembayaran, yang kedua adanya kompensasi, ya yang ketiga daluarsa. Ya daluarsa yang adalah 5 tahun ya. Jadi apabila ya pungutan pajak, surat ketetapan pajak itu tidak ya cair ya, tidak dibayar sampai dengan 5 tahun secara undang-undang, itu sebenarnya sudah daluarsa gitu ya. Yang keempat ada pembebasan ya. Yang kelima adanya penghapusan ya. Penghapusan itu ya itu tadi ya, karena sudah daluarsa kemudian dihapuskan dari daftar piutang negara. Baik, saya kira itu ya ajaran material dan formil. Daluarsa juga tadi sudah. Kemudian juga asas-asas juga sudah ya. Kemudian juga dasar yuridis, asas legalitas juga sudah kita bahas ya untuk pertemuan ini ya. Kemudian terakhir ya, saya akan sampaikan asas-asas ataupun adagium ya, doktrin-doktrin yang sangat penting sekali di dalam kita membahas hukum pajak. Yang pertama adalah nullum delictum nulla puna sine pravea lege bonale. Ini sama dengan asas hukum pidana ya, mengandung asas legalitas bahwa seorang dapat dihukum ya, termasuk di dalam hukum pajak apabila ada peraturan yang mengatur terlebih dahulu ya. Kemudian juga tadi asas mutatis mutandis ya di dalam hukum pajak, artinya menganalogikan suatu peristiwa yang tidak diatur ya, maka dia harus mengacu kepada aturan yang bersifat umum ya. Seperti tadi misalnya ketika hukum ya formil ya mengatur secara umum ya, kemudian ada lagi ya mengatur hukum formil ya di undang-undang material, maka digunakan yang ada di hukum materi. Tapi kalau tidak mengatur baru digunakan hukum yang bersifat umum di dalam ketentuan umum perpajakan ya. Kemudian juga lex derogat ya, lex specialis derogat legi generalis ya, lex posteriori derogat legi perioli. Hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama. Itulah cara kita untuk menganalisis ya, untuk mencari ya
hakikat kebenaran suatu hukum ya dengan asas-asas tadi ya. Baik, saya kira itu ya untuk bab 2 ini kaitannya tadi dengan materi pengantar hukum pajak. Ya, besok kita akan masuk ke dalam sistem hukum pajak yaitu ketentuan umum perpajakan mulai dari ya surat ketetapan pajak, penagihan pajak sampai terakhir upaya hukum ya pajak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.